Kan hadisnya bilang semua bid'ah sesat. Berarti nggak ada tuh dibagi dua. Waduh, panjang nih penjelasannya, Ding. Tapi ya, Ding, di Al-Quran tuh kadang ada makna kullu, tapi maknanya bukan semua, sebagian. Hah? Ada tuh? Contoh ya, di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja yang merampas setiap perahu. Padahal perahu yang diambil adalah perahu yang bagus doang, Ding. Yang dirusakin Nabi Khidir maka diambil. Ada lagi. Dan kami menjadikan dari air semuanya hidup. Padahal di surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau penciptaan jin diciptakan dari api dan juga malaikat diciptakan dari cahaya, bukan air, Ding. Jadi kata semua artinya bukan semua. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa menciptakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini yang tidak bersumber darinya, maka ia tertolak. Ingat kawan, hanya yang tidak bersumber dari agama ini yang tertolak. Ingat sabda Nabi, yang tidak bersumber darinya, maka ia tertolak. Artinya, tidak semua yang baru tertolak. Yang bersumber darinya diterima. Artinya, selama bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuatu yang baru itu diterima. Karenanya para ulama salaf menyatakan bahwa tidak semua bid'ah sesat. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sesat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, sebagian ahlul bid'ah sering berhujjah dengan mengatakan bahwa lafaz kullu bid'atin dhalalah atau semua bid'ah itu sesat di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur itu tidak berarti semua tanpa terkecuali katanya. Mereka mengkiaskannya dengan nas lain seperti surat Al-Kahfi dan Al-Anbiya sebagaimana video tadi dan juga contoh lain yang mengandung lafaz kullu namun artinya tidak semua. Seperti surat Al-Ahqaf ayat 25 yang artinya angin yang menghancurkan segala sesuatu karena perintah Rabbnya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Mereka kemudian mengatakan, lihatlah bagaimana Allah mengatakan bahwa angin tersebut menghancurkan segala sesuatu padahal tidak semuanya hancur. Buktinya rumah mereka masih tersisa, demikian pula bumi, langit dan sebagainya. Juga seperti di dalam surat Al-Kahfi tadi, yang ternyata tidak semua perahu itu dirampas dan juga tidak semua yang dijadikan hidup dalam keterangan surat Al-Anbiya berasal dari air. Misalnya jin yang dari api. Ini berarti bahwa kata kullu dalam bahasa Arab tidak selamanya berarti semua tanpa terkecuali. Nah, sahabat muslim, kaidah untuk memahami masalah ini adalah memang benar bahwa kata-kata yang bernada umum dalam bahasa Arab seperti kullu dan sejenisnya tidak harus diartikan umum tanpa terkecuali. Namun dengan memperhatikan konteks kalimat, realita, penalaran, dan nas-nas lainnya, seseorang bisa menyimpulkan apakah keumuman suatu ungkapan dalam bahasa Arab tadi masih berlaku mutlak ataukah tidak. Dalam ilmu usul fikih ada istilahnya amun urida bihil umum, yaitu ungkapan umum yang maksudnya memang umum. Ada pula amun maksus, yaitu ungkapan umum yang maksudnya adalah pengkhususan atau pengecualian. Bahkan ada yang amun urida bihil khusus, yaitu ungkapan umum yang maksudnya adalah khusus. Contoh untuk yang pertama yaitu amun urida bihil umum, yaitu surat Az-Zumar ayat 62 yang artinya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang memelihara segala sesuatu. Kemudian surat Hud ayat 6, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Nah sahabat muslim, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kesemuanya ini merupakan jenis ungkapan umum yang berlaku mutlak tanpa pengecualian. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia mengetahui segala sesuatu. Nah, jelas keumuman ungkapan ini tidak boleh ditafsirkan dengan penafsiran lain karena tidak ada petunjuk atau qarinah yang mengarah ke penafsiran lainnya. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang angin topan yang membinasakan kaum Ad di dalam surat Al-Ahqaf ayat 25 yang artinya angin yang menghancurkan segala sesuatu karena perintah Rabbnya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka.
demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa. Dalam ayat ini jelas bahwa ungkapan segala sesuatu tidak berlaku umum, namun banyak yang dikecualikan. Hal ini selain tersirat dalam kelanjutan ayat itu sendiri, juga bisa dipahami dari realita. Angin topan yang dikatakan menghancurkan segalanya ternyata memang tidak menghancurkan langit, bumi, gunung-gunung, dan sebagainya. Dia hanya menghancurkan kaum Ad saja, bahkan masih menyisakan tempat tinggal mereka. Namun ada kalanya Al-Quran menggunakan kata ungkapan umum, sedang yang dimaksud hanyalah bahkan seorang saja, seperti surat Ali Imran ayat 173 yang artinya, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam tafsirnya Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata an-nasu atau orang-orang padahal sebenarnya hanyalah satu orang saja, yaitu Nu'aim bin Mas'ud, sebagaimana yang disebutkan oleh berbagai riwayat dalam kitab-kitab sirah. Kesimpulannya, untuk menentukan apakah sebuah ungkapan yang bernada umum itu masih berlaku mutlak atau tidak, kita harus memperhatikan berbagai qarinah atau petunjuk yang ada, baik dari konteks kalimat itu sendiri maupun dari dalil-dalil lain yang sahih atau dengan realita yang ada, bukan sekedar akal-akalan atau menurut hemat saya begini-begini. Selain itu kita juga perlu memahami tentang mutlak dan muqayyad. Dalam bahasa Arab ada yang namanya mutlak, itu tidak terbatasi, ada atau muqayyad, itu terbatasi. Misalnya kalau seseorang mengatakan, hormatilah manusia, maka ketika mendengar kata ini, yang segera kita tangkap dialah bahwa kita diperintah untuk menghormati siapa saja yang masuk dalam kategori manusia. Dan inilah yang disebut dengan mutlak. Namun jika kata manusia tadi diberi sifat tertentu, seperti misalnya yang beriman, maka keumuman perintah tadi jadi terbatasi sesuai dengan sifat yang dimilikinya. Sehingga dengan mengatakan hormatilah manusia yang beriman, berarti tidak semua manusia boleh dihormati. Akan tetapi hanya yang beriman saja yang boleh dihormati. Inilah yang disebut dengan muqayyad atau terbatasi. Ringkasnya, sifat yang diletakkan kepada sesuatu terkadang berfungsi sebagai pembatas hakikat sesuatu tadi. Inilah salah satu fungsi dari qaid, yaitu pembatas makna, yang dalam hal ini berupa kata sifat. Meskipun demikian, tidak semua kata sifat bermakna seperti itu. Bahkan dalam beberapa konteks kalimat, dia bisa bermakna lain. Yang pertama adalah surat Al-Mu'minun ayat 117 yang artinya, dan barang siapa yang menyembah ilah yang lain di samping Allah, padahal tidak ada sesuatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Nah, dalam ayat ini kita tidak boleh menyimpulkan bahwa jika seseorang memiliki dalil akan keberadaan ilah selain Allah, maka dia boleh menyembah selain Allah. Yang kedua, surat Ali Imran 130 artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Tidak boleh seseorang menyimpulkan dari kata dengan berlipat ganda bahwa jika riba yang dipungutnya tidak berlipat ganda, maka halal baginya. Sebagaimana yang kita ketahui, yang dimaksud berlipat ganda itu kan lebih dari 100%. Nah, berangkat dari sini, kalaulah boleh seseorang berdalil dengan mafhum atau makna tersirat dari ayat di atas, maka boleh baginya memakan riba yang kurang dari 100%. Ataukah maksud ayat tadi sekedar pengabaran akan bentuk riba di zaman jahiliyah yang pada umumnya berlipat ganda? Karenanya ayat ini pun turun dengan bahasa yang disesuaikan dengan kondisi saat itu tanpa bermaksud membolehkan riba yang tidak berlipat ganda. Bukankah demikian? Nah, sahabat muslim, syubhat ahlul bidah seperti Habib Novel dalam masalah ini adalah karena mereka tidak paham dengan kaidah-kaidah tadi. Maka mereka berdalil dengan hadis, barang siapa mengadak-adakan dalam agama kami yang bukan berasal darinya, yaitu dari agama ini, maka dia tertolak. Dalam lafaz lainnya disebutkan, barang siapa mengamalkan sesuatu dalam agama kami yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Mereka kemudian mengatakan penambahan kalimat yang bukan darinya merupakan bukti bahwa tidak semua yang baru berarti tertolak dan sesat. Hanya hal baru yang tidak bersumber dari agama sajalah yang tertolak dan sesat. Andai kata semua hal baru adalah sesat, tentu Nabi SAW tidak akan menambahkan kalimat tersebut katanya. Beliau SAW akan langsung berkata, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam agama kami, maka dia tertolak.
Tapi ternyata hal itu tidak beliau lakukan, kata Habib Novel. Kesimpulannya, selama hal tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka dia dapat diterima oleh agama, diterima Allah, dan diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, sahabat muslim, syubhat seperti ini tidak lebih dari sekedar hanya permainan bahasa dan kelihayan penulisnya dalam bermainan kata. Bantahan terhadap syubhat ini yang pertama adalah, marilah kita ingat kembali definisi bid'ah yang disebutkan oleh Al-Jurjani. Beliau mengatakan, bid'ah itu ialah perbuatan yang menyelisih sunnah. Dinamakan bid'ah karena pelakunya mengada-adakannya tanpa berlandaskan pendapat seorang imam. Bid'ah juga berarti perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan tabi'in, dan tidak juga merupakan sesuatu yang selaras dengan dalil-dalil syar'i. Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa yang namanya bid'ah harus menyelisihi ajaran Rasulullah SAW dan tidak selaras dengan dalil syar'i. Berangkat dari sini perkataan bahwa jika sesuatu yang baru itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka dia dapat diterima agama, diterima juga oleh Allah, diterima juga oleh Rasulnya SAW, adalah kesalahan fatal yang ujung-ujungnya akan menyamakan bid'ah dengan syariat itu sendiri. Sebab menurutnya keduanya itu berasal dari Al-Quran dan hadis, dan ini batil. Yang kedua, kata-kata yang bukan berasal darinya atau dari agama ini dalam hadis itu bukanlah sifat yang membatasi, akan tetapi sifat yang justru menyingkap bahwa semua bid'ah hakikatnya bukanlah berasal dari agama. Karena bila sesuatu itu berasal dari Al-Quran dan hadis, maka hal tersebut telah ada sejak zaman Islam itu sendiri dan bukan dianggap baru. Jelas sekali bahwa perkataan ini ada kontradiksi yang tidak mungkin diucapkan oleh orang yang berakal, apalagi seorang Rasul yang paling fasih berbahasa Arab dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.